Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amdava Dwi Saputra dari kelas TIF RP 24A CID. Di sini saya akan mengerjakan sebuah pemrograman mobile satu yang melanjutkan proyek sebelumnya yang pernah saya buat, yaitu membuat form login dan register. Di sini intinya saya harus membuat alur seperti user dapat melakukan login atau register. Setelah berhasil login akan masuk ke fitur ke pendaftaran mahasiswa, pendaftaran seminar maksud saya. Nah, di sini tuh ada ketentuannya seperti apa cara membuatnya. Nah, kita coba langsung buka Android Studio saja. Nah, pada menjalankan program ini, kita akan menampilkan sebuah halaman form login seperti ini. Di halaman pertama akan muncul form login seperti ini. Pada halaman form login seperti ini tuh user diminta untuk mengisikan email dan kata sandi. Jikalau kita tidak mengisi email dan kata sandi dan langsung menjalankan aplikasinya, maka akan muncul validasi seperti ini real time, validasi real time. Di mana di sini tuh ada gitu validasi logik validasinya di Kotlin plus Java di activity login di bagian Kotlin. Nah, jika email kosong akan muncul email wajib diisi dan input password wajib diisi jika kosong. Kalaupun belum terdaftar, silakan register terlebih dahulu. Kita coba. Misalkan kita coba isi email dan passwordnya asal, apa yang terjadi. Nah, di sini ada peringatan validasi password atau salah. Artinya kita harus sebelumnya harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, intinya ketika seperti ini kita harus mengisikan password dan email yang sudah terdaftar di register di form register. Di sini di bagian atau bergabung dengan Worknet juga sebenarnya bisa diklik. Nah, saya menggunakan intent di sini dengan cara import Android intent. Di sini tuh intent di sini tuh fungsinya untuk perpindahan antar halaman. Nah, kita coba saja langsung klik bergabung dengan Warnet. Nah, akan masuk ke form register ini. Di halaman form register ini, user diminta untuk apa namanya, mengisikan nama lengkap, email, password, confirm password, jenis kelamin, hobi, provinsi. Ketika kita langsung klik, di sini ada notifikasi harus diisi. Kita coba ketikkan nama lengkap saya saja. Silakan mendaftar di Sahabat. Nah, di sini juga saya bawa di tampilan ini juga memakai beberapa komponen drawable, misalkan dari uh, button button outline, terus ini isi close untuk si logo X-nya ini untuk kembali ke menu login. Dan ini untuk activity mainnya. Tapi sebelum itu kita coba mencoba output yang terlebih dahulu di form register ini. Misalkan email. Sebentar, ada sedikit nge-lag. Nah, di sini email tidak valid jika lo tidak sesuai dengan standar isi emailnya. Misalkan kita isi dot.producerputra@gmail.com.
Coba kita kirim lagi, di sini ada validasi intinya ketika belum semuanya lengkap diisi. Terisi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada validasi time minimal 6 karakter. Terisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja biar mudah diingat. Di sini kita bisa nge-show dan nge-hide password. Di sini ada jenis kelamin, kita pilih laki-laki dan coba kita tekan daftar. Di sini akan ada validasi minimal 3 hobi misalkan musik, gaming, dan di sini ada spinner dari provinsi. Di sini saya menggunakan API dari spinner provinsinya. Menggunakan harus mengimport file request, file toolbox, Android file inilah intinya. API dari MSIFA untuk mengambil data provinsi dan kotanya. Tapi sebelum itu harus membuild di modul apps, mengimplementation Android Valley supaya API-nya bisa digunakan dan menambahkan user permission internet supaya bisa menggunakan internet supaya API-nya juga bisa diakses. Misalkan kita pilih provinsi Jawa Barat. Mana tadi Jawa Barat? Nah, ini dia Jawa Barat. Dan di sini ada kota, kita pilih kota Bandung misalkan. Dan ketika tekan lama, nah maka akan muncul dialog seperti ini, konfirmasi data. Apakah data berikut sudah benar? Nah, di sini akan kayak merecap kembali gitu data-data yang sebelumnya sudah kita input dari nama, email, provinsi, dan kota. Di sini kalau tidak akan masih di halaman form register, jika klik iya, maka akan ada bacaan seperti ini, akun berhasil dibuat. Ketika klik OK, maka akan masuk ke halaman form login. Tapi sebelum itu saya akan perlihatkan activity Kotlin, activity register di Kotlin. Nah, ini tuh ada beberapa validasi juga, codingan dari validasi. Di sini ada dari konfirmasi yang tadi, situ ada simpan data juga. Jikalau akun berhasil dan klik OK, maka akan finish balik ke halaman login. Karena sebelumnya kita mengintent dan berakhir di finish ini dan akan balik lagi ke halaman login. Sebelumnya kan kita mengintent ke register, perpindahan halaman ke register. Oke, kita coba langsung saja mengisikan tadi itu emailnya dapadusaputra@gmail.com. Sorry, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga bisa masuk dan naik. Dan di activity loginnya, jika login berhasil, seharusnya akan mengintent ke halaman register ke halaman main menunya ke dashboard. Jikalau loginnya berhasil, akan mengintent ke main activity. Kita coba login. Di sini akan ada loading seperti ini. Nah, di sini ada bacaan loading berhasil. Nah, di sini tuh untuk halaman utamanya. Di sini kita lihat sedikit layoutnya. Di activity register ini saya menggunakan beberapa komponen. Ada image view. Sini saya menggunakan drawable. Ini activity register. Nah, ini activity mainnya, halaman utamanya, dashboardnya.
Di sini menggunakan linear layout, layout profile, di sini ada image view, di sini saya menggunakan gambar dari bawaan dari Android Studio yang ini, yang gambar robot ini, di profile, dan ketika profile ini diklik maka akan muncul bacaan robot. Di sini ada user, di sini ada cari juga, tapi di sini saya belum membuat fungsinya. Nah, di sini ada bacaan halo user, belum daftar, ada beberapa komponen lah yang digunakan seperti ini. Ada beberapa komponen dari card BG, edit text, menggunakan komponen-komponen yang sudah ada pada sebelumnya. Kita coba cek di main activity. Nah, di sini tuh kan ada nih nama, dari nama profile, terus kalau Endafa bisa ini tuh mengambil data dari array yang sebelumnya gitu, yang kita inputkan nama lengkap akan dipakai di sini mengambil data nama dari array register atau login yang sebelum itu dipakai di sini memunculkan halo dengan variabel nama. Di sini juga sama, ada drop down fungsi untuk logout. Dan ketika mengklik ini apa namanya, akan mengklik daftar seminar, maka akan masuk mengintent ke halaman form seminarnya. Di sini seharusnya ada codingan intent. Nah, kita coba langsung saja klik daftar seminar. Nah, di menu pendaftaran seminar ini masih sama, saya menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya pernah ada di drawable, yang sebelumnya pernah digunakan juga. Di sini terdapat validasi juga dari beberapa komponen. Validation real time, misalkan daftar sekarang, maka akan ada bacaan nama wajib diisi. Di sini juga terdapat navbar bacaan form pendaftaran seminar. Silakan isi dengan lengkap. Di sini kita coba isi dengan lengkap dengan nama daftar peserta misalkan. Dan emailnya tadi isikan, sebenarnya ini bebas sih. Coba klik. Nah, jika sudah valid akan langsung seperti ini dan nomor HP. Di sini tuh jika lo mengklik nomor HP maka langsung gitu ke number, bukan ke ABCD seperti QWERTY seperti tadi. Di sini juga ada validasi itu. Nomor HP harus dimulai dari 08 dan 10 sampai 13 digit. Jadi kita langsung saja buat 3 misalkan ngasal sampai 10 digit. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya pilih laki-laki. Di sini ada pilihan spinner, pilihan semina dari AI, web development, cybersecurity, mobile development, data science. Misalkan kita pilih mobile development dan kita apa yang terjadi jika kita menginputkan tanpa checklist checkbook dari saya menyetujui data yang diinput dengan benar, maka akan terjadi seperti ini. Centang persetujuan. Sebelum chat daftar sekarang, saya akan memperlihatkan beberapa codingan logik dari si form pendaftaran ini.
Di sini ada array dari spinnernya. Saya menggunakan manual data data yang dari codingan. Seharusnya di sini kita klik daftar akan ada konfirmasi seperti ini. Yang mengambil data sebelumnya dari nama misalkan variabel n, variabel e, variabel h yang didefinisikan nama misalkan jadi variabel n untuk nama, email e, hph, gendernya gender teks dan ininya seminar, gelar seminar yang akan mengintent atau perbedaan halaman lagi nanti di result pada halaman result activity di kelas ini. Result activity nanti mengintent juga data dari nama, email, HP, gender seminar, value-nya N, E, H, gender tag seminar ini tuh dari ini, dari apa namanya, dari variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan ketika ini jika lo mengklik iya, jadi kalau misalkan tidak, kita akan tetap nge-show di form tetap berada di form pendaftaran seminar. Di sini juga ada beberapa validasi ya, email tidak valid, nama wajib diisi, yang tadi kita perlihatkan sebelumnya. Apa lagi ya? Kita coba langsung saja isi konfirmasi dan klik iya. Nah, jika lo ngeklik iya, maka akan menginginkan perpindahan halaman ke result activity. Kita coba di sini tuh ada layoutnya juga tuh dari result activity. Nah, saya menggunakan komponen yang sebelumnya juga udah pernah saya pakai di halaman-halaman. Saya menggunakan drawable checkbox on background ini dan ini untuk image view menu agenda munculkan gambar seperti agenda di atas di logo-logo ini. Dan mungkin hanya itu saja. Kita lihat di bagian result activity-nya. Nah, di sini tuh akan memunculkan data seperti data pendaftaran, nama M. Dava Saputra, email Dava Saputra, nomor HP, ini sama seperti di form pendaftaran tadi yang kita inputkan. Sini ada bacaan pendaftaran berhasil. Di sini ada beberapa variabel yang dipanggil, diintent dari yang halaman sebelumnya. Jadi user itu akan diarahkan ke halaman pendaftaran berhasil dan menampilkan beberapa data pendaftaran yang sebelumnya kita input di form. Nah, apa yang terjadi ketika kita klik kembali ke home, maka akan mengintent ke main activity seharusnya. Nah, akan menuju ke halaman utama. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya memperlihatkan juga ada beberapa fungsi logout. Nah, di sini ketika apa namanya logout akan munculkan spinner dan akan apa namanya mengintent halaman login. Apa yang terjadi jika kita saya juga membuat validasi kalau misalkan
register dengan email yang sama, maka seharusnya muncul validasi seperti email sudah terdaftar. Kita coba, misalkan kita ngisi ngasal, karena ini hanya sebatas tes. Nah, di sini ada notifikasi email sudah terdaftar karena sebelumnya kita sudah menginput email yang seperti ini. Nah, dengan ini eh, dengan ini adanya fitur dari login, register, validasi, real time, serta penyimpanan data, aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan dasar untuk menjawab dari soal UTS pemrograman mobil dan sudah sesuai kriteria yang diberikan oleh dosen saya. Ketika klik kembali ke home, maka akan kembali ke halaman utama, main menu. Mungkin dicukupkan untuk demonstrasi aplikasi pada pemrograman mobile yang telah UTS yang telah saya buat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.